Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Silvi Leira Rahmi STP MSc selaku dosen pengampu teknologi baking dan confectionery. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indowela, NIM J1A118014, kelas R002. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pengaruh substitusi tepung daun kelor pada produk cake. Baik, di sini saya sudah mengambil 3 sumber jurnal. Jurnal yang pertama yaitu substitusi tepung daun kelor dalam pembuatan cupcake. Jurnal yang kedua, pengaruh proporsi tepung terigu dan tepung daun kelor terhadap sifat organoleptik roll cake. Dan jurnal yang ketiga, uji organoleptik dan kadar glukosa brownies dengan substitusi tepung daun kelor atau Moringa oleifera. Jadi, tepung daun kelor adalah daun kelor yang dikeringkan dan digiling hingga menjadi bubuk. Menurut Winarno 2014, tepung daun kelor dapat diproduksi dari daun yang masih muda, artinya yang masih berada pada tangkai daun ketujuh dari pucuknya, dan tepung ini memiliki kandungan gizi yang baik. Oke, langsung saja kita ke jurnal yang pertama, yaitu substitusi tepung daun kelor dalam pembuatan cupcake. Pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, eksperimen, dokumentasi, dan uji hedonik dengan presentasi penambahan bubuk daun kelor dalam pembuatan cupcake sebanyak 5%, 10%, dan 15%. Maksud dari metode kepustakaan dalam penelitian ini yaitu untuk menyusun kerangka teori dari berbagai referensi buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan cupcake daun kelor. Kemudian metode eksperimen yang dimana pada metode ini bertujuan untuk menciptakan cupcake daun kelor yang terbaik dengan penambahan tepung daun kelor sebanyak 5%, 10%, dan 15%. Kemudian metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan foto-foto serta catatan perkembangan selama eksperimen. Dan yang terakhir itu ada uji hedonik yang dimana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui daya terima masyarakat terhadap produk cupcake daun kelor. Daya terima cupcake daun kelor dilakukan sebanyak 35 panelis tidak terlatih. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk cupcake daun kelor memiliki karakteristik sensori, yang dimana pada penambahan tepung daun kelor 5%, dia memiliki rasa manis terasa daun kelor, dengan warna kuning kehijauan, tekstur padat berpori, dan aroma khas margarin. Pada penambahan 10% memiliki rasa manis terasa daun kelor, warna hijau muda, tekstur padat berpori, aroma khas margarin dan daun kelor. Kemudian pada penambahan tepung daun kelor 15%, dia terasa manis, terasa seperti green tea, warna hijau tua cenderung gelap, teksturnya padat berpori, dan aroma khas margarin dan daun kelor. Kemudian kita lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu pengaruh proporsi tepung daun kelor terhadap sifat organoleptik roll cake. Pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 3 perlakuan proporsi tepung terigu dan tepung daun kelor, yaitu pada perlakuan pertama 90% tepung daun kelor banding 10% tepung terigu. Perlakuan kedua 85% tepung daun kelor banding 15% tepung terigu. Dan perlakuan yang ketiga 80% tepung daun kelor banding 20% tepung terigu. Selanjutnya hasil uji organoleptik roll cake. Nah, pada hasil uji organoleptik roll cake ini dapat kita lihat pada tabel, yang dimana pada tabel menunjukkan bahwa perlakuan terbaik pada tepung terigu dan tepung daun kelor yaitu pada perlakuan 80% banding 20% dengan uji hedonik sebesar 3,38. Selain itu, roll cake juga memiliki kandungan gizi, yaitu memiliki energi dengan 339,8 kilokalori per 100 gram, protein 8,9%, lemak 5,08%, karbohidrat 63,8%, serat 3,82%, kalsium 95,5 mg per 100 gram, vitamin A 228,5 mg per 100 gram, fosfor 28,9 mg per 100 gram, dan besi 4,86 mg per 100 gram. Selanjutnya kita ke jurnal yang ketiga, yaitu uji organoleptik dan kadar glukosa brownies dengan substitusi tepung daun kelor atau Moringa oleifera. Nah, pada penelitian ini dia menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor dengan 3 perlakuan, yaitu perlakuan A sama dengan 0 banding 1 dengan tepung daun kelor 0,
dan 1 adalah tepung terigu. Kemudian pada perlakuan B 2:3, yang dimana 2 yaitu tepung daun kelor dan 3 tepung terigu. Kemudian pada perlakuan C 1:1 dengan 1 tepung daun kelor dan 1 tepung terigu. Pada analisis organoleptik ini ada 3 penilaian, yaitu warna, aroma, dan rasa. Penilaian dilakukan oleh 25 panelis dalam waktu dan tempat yang sama. Kemudian pada tabel 2 dapat kita lihat uji hasil organoleptik, ya, dimana pada uji ini didapatkan hasil terbaik brownies dengan pemanis sukrosa pada perlakuan A dengan uji warna, rasa, dan aroma masing-masing sebesar 2,14, 2,01, dan 2,26. Selanjutnya pada uji kadar glukosa dilakukan dengan 3 perlakuan, yang dimana dari hasil pengamatan yang telah dilakukan didapatkan rata-rata kadar glukosa tertinggi pada perlakuan A dengan nilai rata-rata 70,04% dan yang terendah terdapat pada perlakuan C yaitu dengan rata-rata 25,18%. Dari ketiga jurnal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tepung daun kelor berpengaruh terhadap kandungan gizi, kualitas cake, dan karakteristik sensori dari segi rasa, warna, aroma, dan tekstur pada produk cake. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.